Pertanyaannya terus gini Mas, seberapa menjanjikan sih seseorang ini menjadi pelaku usaha, bergerak di bidang usaha kuliner? Seberapa menjanjikan? Sampai tadi Kalau satu toko jadi 300 toko menjanjikan nggak? Waduh, menggiurkan ya. Tapi kalau lagi pandemi gini gimana? Seru. Challenging. Yeah. Gak gampang. Pandemi jelas gak gampang. Tapi at least kita masih ada kok, tokonya masih ada. Gitu. Jadi pandemi kalau saya ngelihatnya memang jujur di dunia usaha sih challenging banget gitu ya. Dengan segala macam hal lah gitu ya, challenging. Dari bisnis perspektif challenging banget gitu, tapi dari sisi organisasinya saya ngelihatnya seru banget. Okay. Boleh dibilang dari hari pertama pandemi sampai sekarang nih mau setahun, saya nggak tahu saya dan tim dan organisasi ini nih melakukan improvement berapa banyak, terus berinovasi, terus muter otak di bidangnya masing-masing gitu ya. Sehingga kita harus makin efisien. Ya makanya kayak saya bisa bilang gitu bahwa ya paling nggak sekarang kita masih berlayar lah, nggak tenggelam lah di kapalnya gitu kan. Kita bisa ngambang dan mungkin jalan pelan-pelan lah, nggak secepat sebelum masa pandemi kapal ini. Tapi paling nggak nih kapal jalan lah pelan-pelan dengan berbagai macam kebijakannya gitu. Jadi tapi saya ngelihatnya ini seru banget. Seru ya? Seru. Oke. Nah ini karena tadi Mas Ade juga bilang ini begitu seru ya kan, dunia bisnis terutama kuliner ini begitu challengingnya apalagi di pandemi COVID-19 seperti sekarang. Nah ini tentu pertanyaan juga Mas untuk orang-orang di luar sana dengan status HIV AIDS. Kan begitu? Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, gimana sih? Apakah mereka ini kalau menurut pandangan subjektif dari Mas Hadi bisa tetap memang produktif seperti apa yang dilakukan Mas Hadi seperti saat ini di tengah pandemi atau gimana sih kalau pandangan Mas Hadi? Artinya kalau saya sih nggak tahu. Saya punya teman yang Oda gitu ya. Saya nggak ngeliat ada bedanya. Maksud saya dengan segala hormat gitu ya. Saya punya teman Oda, saya punya teman sakit kanker misalnya, saya punya teman diabetes berat misalnya, saya punya teman hipertensi gitu. Jadi saya nggak ngelihat itu sebagai satu perbedaan gitu, kok yang lain pada bisa-bisa aja kok gitu ya, bahwa dia ada satu penyakit yang orang lain nggak banyak alami ya kita prihatin. Tapi sebagai manusia dia bisa ngelakuin apa kayak yang tadi Vita tanyain, menurut saya nggak ada bedanya. Saya lihat mereka teman-teman saya paling enggak gitu. Memang dengan manusia dengan yang setara banget. Ya oke lah di early stage waktu mereka tahu segala macam, oke lah ada masa down-nya. Mereka ngelihat gini apapun itu nggak cuma Oda kok gitu. Temen yang baru kena diklaim cancer juga, waduh drop. Saudara kita hipertensi waktu mulai tuh, waktu awal-awal hipertensi itu gitu kan, itu juga drop gitu. Tapi ya akhirnya jalan aja jadi direktur bank aja tuh gitu. Maksud saya nggak ada dan saya pribadi tidak menempatkan Oda ini berbeda dengan punya sakit lain gitu. Sama-sama aja, mereka juga sama-sama harus minum obat rutin. Mereka mereka menjaga gaya hidupnya, mereka gaya apa ya kan, ada adjustment di gaya hidup gitu kan. Kalau yang hanya perbedaan itu aja sih ya, mengkonsumsi obat atau enggaknya, tapi untuk masalah strata sosial juga sama aja kan. Menurut saya sih begitu gitu. Maksudnya berapa banyak coba direktur bank yang sakit apalah gitu semuanya gitu kan yang membutuhkan satu treatment khusus dan panjang gitu ya. Kan dalam hal ini Oda ini kan saat ini apalagi sekarang gitu kan, kita nggak ngelihat Oda ini atau HIV ini seperti kita ngelihat 30 tahun lalu gitu. 30 tahun lalu aja ada Magic Johnson gitu. Dia sambil HIV dia juara olimpiade kok gitu. Jadi terus kenapa gitu kan, maksudnya dia tetap bisa melakukan hal hebat gitu. Dia bisa membuat karya. Tetap membuat karya gitu ya. Kalau kita ambil contoh, artinya di saya dulu main basket gitu. Jadi
Dan itu zamannya saya lagi gila-gilanya main basket gitu, tiba-tiba Magic Johnson lagi top-topnya, tiba-tiba dia HIV, dia cabut dari Lakers, tapi terus akhirnya dia ikut Olimpiade dan dia bawa timnya juara gitu. Jadi menurut saya, dan sekarang sepanjang yang saya tahu gitu ya, artinya saya juga bukan orang yang mengikuti dunia HIV ini cukup mendalam gitu, tapi ada berdekatan langsung dengan orang-orang yang memang dengan status HIV. Iya, tapi saya punya teman kan begitu ya? Saya punya teman gitu. Terus saya juga tahu informasi-informasi bahwa sekarang udah lebih ada obatnya lah nih HIV yang bisa mencegah, tidak menyembuhkan tapi mencegah penyebarannya dan memperbaiki ininya mereka gitu segala macam. Jadi saya rasa mestinya sih kita semua udah nggak perlu ngeliat HIV ini membingungkan dan menakutkan dan seperti kayak tahun 80-an akhir, tahun 90-an awal gitu ya, saya rasa. Jadi saya nggak melihat bahwa ODA ini adalah harus ya udah gitu. Kalau emang udah ada ODA ya udah. Stop stigmatisasi, itu yang penting ya Mas ya. Dari sisi luarnya, ini kan kita ada dari sisi lingkungannya jelas. Dari sisi lingkungannya jelas, aturan-aturan di perusahaan, di undang-undang segala macam peraturan juga udah kok gitu. Tinggal kan nih sosialnya nih. Iya. Di sosialnya aja kadang-kadang kan kita nih yang masih suka menjudge gitu. Iya, stigmatisasi itu. Karena kadang orang kalau dengan judging, stigmatisasi, orang dengan status HIV kadang tidak bisa membaur dengan masyarakat, atau tidak bisa produktif, itu menjadi salah satu faktor. Pasti itu pasti akan mendukung si ODA-nya itu sendiri, bahwa dia akan makin bisa mengembangkan dirinya, dia bisa ini kalau lingkungan sekitarnya juga mensupport dia, dalam arti tidak mendiskreditkan dia kan gitu kan, tidak ada diskriminasi di dia gitu. Jadi saya rasa itu sih hidup normal lah, itu nggak perlu ODA kok gitu. Kita juga mungkin masing-masing punya sifat jelek gitu yang akhirnya harus ada compromise gitu dengan teman-teman kita gitu. Pasti kan ada juga teman-teman Vita yang udah ngertiin aja Vita emang begitu kok gitu, kira-kira misalnya emang begitu entar begini gitu kan. Sebenarnya kan itu juga hal sederhana yang pada dasarnya kita compromise dengan lingkungan kita dan lingkungan kita berkompromi sama kita. Saya rasa sama dalam hal ini gitu. Pun kayak tadi juga saya ngelihatnya kenapa tadi saya ODA itu saya bandingin sama diabetes, sama hipertensi dan lain-lain. Ya kan pada dasarnya kan tidak menularkan juga. Kalau dia ya tentunya ada hal-hal tertentu yang harus dikompensasi sama beliau gitu. Ya itu menjadi tanggung jawab dia, ya serahin dia yang kerjain nih. Kita nggak perlu juga menggurui dia, lo udah minum obat belum itu nggak perlu juga. Artinya itu tadi garis besar adalah stop stigmatisasi agar bisa juga orang dengan status HIV/AIDS ini kemudian bisa melebur bersama masyarakat, bisa produktif juga, apalagi di tengah pandemi. Tapi gimana Mas, pertanyaannya kalau misalnya orang-orang dengan status HIV di luar sana mau memulai usaha seperti tadi Mas Hadi ini bisa sampai sukses, ini gimana tipsnya? Kadang kan orang memulai usaha kan kadang takut ya, nanti gagal nggak ya, kadang ini nggak ya, apalagi oke lah sekarang bisnis kuliner ini memang menjanjikan, tapi kan kita nggak bisa pungkiri juga dong Mas, sekarang banyak juga kan para pelaku usaha yang memang bergerak di bidang kuliner. Nah itu gimana tuh? Artinya saya rasa pasti jadinya lebih luas dari kuliner ya, bahwa kalau dia memulai usaha gitu kan. Tapi kalau saya sih sebenarnya ininya sih yang satu, kita sukanya apa sih? Kita suka dan kita mampu apa tuh kita tahu dulu nih. Kita kenalin dulu diri kita sendiri gitu. Passionnya di mana nih? Passionnya apa sih gitu kan, satu. Kedua adalah bahwa kalau saya dalam hal ini selalu melihat pasar. Karena kalau saya memulai usaha, ujung-ujungnya itu adalah saya akan jualan sesuatu. Jadi ada yang beli apa enggak? Goalsnya apa nih? Gitu? Ya kan. Target pasar apa? Kalau kita mau bangun usaha, yang beli ada enggak? Jadi apa yang kita mau bikin ini kita sesuaikanlah dengan kebutuhan yang dicari oleh market yang kita tuju. Nah, hari ini kita beruntung banget kok sebenarnya dalam menjadi zaman beberapa tahun yang lalu. Saya rasa mungkin 10 tahun lalu pun ini tuh masih susah kita untuk ketemu. Untuk kita jualan, kita bikin apa misalnya, kita bikin
ini deh nih apa namanya Masker. Sekarang lagi pandemi banyak banget ya. Ya, tapi bagaimana masker ini nyampe sama yang perlu kan guys? Dulu lebih susah. Sekarang taruh di sosial media jadi, taruh di taruh di marketplace jadi. Jadi pada dasarnya akses kita untuk ketemu market, karena ini menurut saya yang paling penting. Menurut saya dalam memulai usaha itu yang paling penting adalah kita sama marketnya padu dulu nih. Apa yang kita bisa siapin itu ketemu sama marketnya gitu. Dan kadang-kadang juga bahkan belum tentu kita harus mikirin marketnya harus jualan ke Timur Tengah gitu ya, nggak usah juga. Kalau jalan-jalan di tetangga kita juga perlu. Ya udah mulai dari situ aja dulu. Tapi bahwa channeling kita ketemu market ini sekarang sih udah nggak tahu berapa ratus kali lipat dibanding let's say 10 tahun lalu deh, nggak usah jauh-jauh. Dibanding 2010 sekarang marketplace di mana-mana, apa sosial media di mana-mana. Orang kayak kemarin bahwa ternyata sekarang sosial media itu juga menjadi tools yang segitu powerfulnya, bahkan yang bikin aja nggak kira loh. Gitu kan? Banyak banget kan kalau misalnya zaman-zaman sekarang tuh bahasa sis endorse mau beli ini PO nggak sih? Banyak banget kan di sosial media orang-orang jualan dan lain sebagainya. Nah makanya jadi menurut saya hal-hal kayak gini ini nih udah memudahkan. Walaupun memang persaingan juga makin ketat. Jadi bahwa kita harus terus mengimprove produknya, kitanya, SDM dan juga kualitasnya, servisnya dan lain-lain, itu persaingannya makin ketat. Karena zaman dulu kita nggak di sisi buyer nggak ketemu supplier segini banyak gitu. Jadi ini tetap challenging, tapi paling nggak pasarnya kebukanya tuh udah nggak ada batasnya. Iya, betul. Nggak ada batasnya gitu. Itu yang luar biasanya sekarang tuh itu. Nah itu tadi poin pentingnya adalah kalau mau buka usaha harus dipastikan dulu target pasarnya dan apa yang memang demand-nya ini apa sih yang lagi tinggi gitu kan. Permintaan pasar apa sih yang lagi tinggi sekarang, itu menjadi fokus utama kalau untuk orang-orang di luar sana, masyarakat, termasuk juga orang dengan status HIV kalau mau usaha ya kan. Tapi usaha dapetin hati orang tuh juga lebih susah ya Mas. Dapetin hati konsumen. Mendapatkan hati konsumen. Sebenarnya gini, kan kalau kayak tadi saya bilang, yang pertama itu sekarang channelnya aja udah ada dulu. Dulu susah, sekarang channelnya udah ada. Abis itu begitu channelnya kesambung, ya di tangan Vita deh. Vita nyambut chatnya dia sopan nggak, ngenakin nggak. Udah nyambung nih, ketemu di marketplace. Teknik komunikasi lah. Teknik komunikasi. Abis itu deliverable sebenernya nggak? Pesen 3 datang 3 nggak? Wah pesen 3 datangnya 4 ya datang dong. Tapi bilnya 4. Ya kan sama aja. Jadi kalau hal-hal itu udah kembali ke kita. Akhirnya siapapun si pelaku usaha ini pun juga nggak cuman sekedar mikirin mau jual lewat A, lewat B, lewat C, lewat D gitu. Tapi ujung-ujungnya juga bahwa begitu channelnya ini dibuka dan cepet banget. Nah bicara soal channel ya Mas, aku pengen deh Mas Hadi ini ngomong ke Sobat Sehat kalau jangan lupa juga saksikan channel YouTube dari YKIS. Nah gitu Mas, jangan lupa like, komen dan juga subscribe di sini. Silakan Mas. Kepada siapa nih? Kepada Sobat Sehat. Buat Sobat Sehat YKIS, jangan lupa like, komen, dan subscribe dari YouTube-nya YKIS. Terima kasih Mas. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga. Kita sampai jumpa lagi di lain waktu. Thank you.